Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran mengenai menyusun bilangan. Ini yang sering ditanyakan dan banyak sekali di kolom komentar, bagaimana kalau ada angka 0. Ya, memang saya sengaja sedikit-sedikit supaya terbentuk dulu pemahaman dasarnya, sehingga ketika mengenalkan ini tidak akan terlalu repot. Sudah ada 3 video untuk mendukung sampai ke pemahaman ini menjadi mudah. Saya sertakan nanti di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Silahkan nanti tinggal diklik supaya pemahamannya utuh begitu. Ya, ada angka nolnya, kemudian ditanyakan berapa bilangan ganjil dan lain sebagainya, kita akan bahas. Kemudian ditanyakan genap kurang dari 400 atau genap lebih dari 400 atau ganjil kurang dari 400, ganjil kurang dari 400 dan seterusnya. Di ujung video kalian akan tahu, rekan-rekan akan tahu bahwa oh ternyata ini cuma segini saja. Terutama untuk yang B ini angka 0 seolah-olah tidak jadi masalah. Seperti itu. Yuk, kita simak dulu beberapa tipe. Tipe-tipe ini untuk membedakan kekhasan saja. Ya, prinsipnya sama. Ini saya review video 1. Dari angka ini disusun bilangan terdiri dari 3 digit. Berapa banyak bilangan yang bisa disusun? Ada 3 digit berarti kita siapkan 3 tempat. Ya, bisa seperti ini ya, dalam kotretan itu cuma strip-strip aja. Nah, tidak ada syarat apapun. Tidak ada disuruh genap, tidak ada disuruh ganjil, tidak ada berulang dan lain-lain, hanya murni 3 digit. Berarti tinggal kita hitung saja. Totalnya ada 7, berarti 7 kali 7 kali 7. Dikalikan biasa hasilnya 343. Kemudian tipe yang kedua sekarang yang ada nolnya di depan. Yang ada nolnya bagaimana Pak? Tanpa syarat juga tapi ada nol. Nah, kita lihat kekhasan ada angka 0. Kenapa sih dispesialkan satu video begitu? Ada angka 0. Karena ada kekhasan angka 0 itu. Bilangan itu kan kita tuliskan misalkan ini bilangan dibacanya 123. Yang ini dibacanya 792. Nah, yang ini dibacanya apa? Ketika 0 ada di depan. Tidak ada bilangan seperti ini. Kalaupun 24 tidak usah ada 0. Langsung saja angka 2 dan angka 4. Tapi tidak pernah kita temukan sebuah bilangan membacanya gimana saja, kita tidak tahu. Berarti 0 itu tidak boleh di sini. Ini tidak termasuk bilangan. Artinya apa? Satu syarat alami, bilangan itu tidak mungkin diawali angka 0. Sehingga soal ini menjadi sederhana ketika kita paham ini. Pokoknya kalau digit pertama itu tanpa 0, berarti yang boleh bukan 7, tapi 1, 2, 3, 4, 7, dan 9. Totalnya ada 6. Seperti itu. Untuk digit kedua, digit ketiga alami saja, tidak ada syarat apapun, ya udah semuanya boleh ikut. Dikalikan biasa hasilnya 294. Ya. Baik, kita simpulkan dulu, kita bandingkan contoh 1 dan contoh 2. Lihat, di sini tanpa 0 ini soalnya mirip ya. Tanpa 0 ini ada 0. Bedanya cuma di sini saja. Di sini jadi yang boleh 6 karena alami, di depan tidak boleh 0. Hanya itu saja sebetulnya. Ya, kalau paham syarat ya udah tinggal dihitung saja yang boleh dan yang tidak. Tipe kedua. Nah, tipe kedua ini di video 1. Ada angka ini disusun 3 digit, tapi tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang. Nah, digit pertama yang boleh itu kan semuanya, berarti 7. Digit kedua 6. Digit ketiga 5. Yang sudah menyimak video pertama pasti sudah paham. Ciri khas tidak boleh berulang, selalu berkurang 1 tiap langkah. Ini langkah pertama 7. Ini langkah kedua berarti sudah berkurang 1, berarti 6. Ini langkah ketiga sudah berkurang 1, berarti 5. Karena sudah digunakan di langkah sebelumnya. Seperti itu. Misalkan digit yang pertama dipilih, misalkan bebas kita. Misalkan angka 1 saja sudah dipilih di sini. Berarti angka 1 di sini sudah tidak dihitung lagi. Berarti yang tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Dan seterusnya. Digit 3 pun begitu. Ya. Nah sekarang kalau ada angka 0 di depannya bagaimana Pak? Ini kita hitung biasa ya, 210. Kalau ada angka 0 di depannya bagaimana nih? 3 digit tidak boleh berulang. Ya. Syarat tanpa 0, digit pertama berapa? Berarti 6, karena 0 nggak boleh.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan begitu. Nah, digit kedua berapa? Tebak. Apakah 5? Bukan. Ini langkah kedua. Langkah kedua itu berarti baru berkurang 1. Total bilangannya kan ada 7. Berarti berkurang 1, 6. Di sini saja mungkin peluangnya. Salah. Ya. Jadi jangan dikurangi dari sini. Kembali lagi ke soal. Pokoknya kalau berulang itu langkahnya tiap langkah berkurang 1. Seperti itu. Ini langkah pertama, ya kan? Berarti dari 7 berkurang 1, 6. Berarti tinggal 6 lagi. Ya. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga itu kan sudah melewati 1, 2. Berarti dari total 7 sudah dikurangi 2. 1, 2. 7 dikurangi 2, 5. Begitu. 6, 6, 5, 180. Ya. Yuk kita bandingkan. Yang tadi kita bandingkan. Nah, angkanya tanpa 0. Kita bebas saja. Tidak boleh berulang itu tiap langkah berkurang 1. Kalau ada 0, sama juga. Tiap langkah berkurang 1. Ya, ini berkurang 1. Ya, ini juga berkurang 1. Seperti itu. Berkurang satunya dari sininya. Ya, dari sininya. Cuman tanpa 0, berarti tadinya 7 karena bebas semuanya. Karena bebas semuanya. Di sini kenapa 6? Karena di sini memuat 0 dan 0 dicoret. Tidak boleh. Hanya itu saja sebetulnya. Soal nomor ini juga sama. Alami lah. Baik, tipe ketiga. Nah, ini yang akan kita mulai bahas. Ya. Dari angka ini akan disusun bilangan terdiri dari 3 digit. 3 digit ya. Total angkanya 7 nih. Berapa bilangan genap yang bisa disusun? Angka tidak boleh berulang. Kita langsung ke soal tipe yang memang sering ditanyakan. Ya. Yuk, syarat pertama itu genap. Ingat, syarat genap itu apa? Genap itu cirinya kalau akhirannya itu bukan ganjil. Ya. 0, 2, 4, 6, 8. Itu pasti genap. Ciri genap itu di belakangnya muncul angka 0. Di belakangnya muncul angka 2, di belakangnya muncul angka 4, di belakangnya muncul angka 6, di belakangnya muncul angka 8. Itu pasti genap. Ya, 0 juga termasuk ya. Namun di sini yang diberikan tidak ada angka 6 dan 8. Kita tidak boleh mengarang, kita mengambil dari yang diberikan soal. Sehingga syarat genap di soal ini hanya 2, 4, dan 0. Ya, 0 masuk ya. 0, 2, dan 4. Sehingga kita tulis begini. Ya. Itu untuk syarat genap didahulukan itu. Nah, kemudian di sini ada angka 0. 0 juga kan ada syarat. Ya, syarat di depan itu tanpa 0. Kalau ada 0 pasti ada syarat di depan. Itu saja bedanya dengan video yang 3, video sebelumnya yang tanpa 0. Syarat tanpa 0 berarti yang boleh berapa saja? 1, 2, 3, 4, 7, 9. Seperti itu. Nah, ketika ada 2 syarat begini, langsung dipecah. Ingat triknya ya. Ketika muncul ada 2 syarat, lebih dari 1 berarti ada 1, ada 2, langsung saja dipecah. Dipecah berdasarkan genap dan ganjil. Genap dan ganjil ini ciri khas, ini yang jadi patokan kita, 0, 2, 4. Kita kunci dulu angka 0 di belakang. Ya. Angka 0 di belakang, kemudian angka depannya kan ini. Ya. Kita kunci angka 0 artinya kita sudah kunci hanya 1 angka. Kemudian yang ini kan boleh semua kan? Tanpa 0 kan? 1, 2, 3, 4, 7, 9. Boleh semua kan? Ya sudah. 6. Kemudian 5. Karena tidak boleh berulang. Totalnya 7. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Berarti langkah ketiga ini berarti 5. Ya. 0 sudah kita kunci, lakukan hal yang sama pada angka 2. Angka 2 kita kunci, kemudian 1, 2, 3, 4, 7, 9. 2-nya tidak kita pakai lagi. 2-nya tidak kita pakai lagi, karena sudah ada dipakai di sini. Berarti yang boleh tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Di sini tetap 5. Ya, karena ini langkah ketiga. Berkurang 1, berkurang 2 dari total 7. Gitu. Ya. Jadi 25. Langkah yang sama 4. Juga begitu. 1, 2, 3, 4, 7, 9.
4-nya jangan dibawa, jadi tinggal berapa lagi? Tinggal 5 lagi. Di sini 5. 25. 024 genap 024 beres sampai sini. Langkah akhir jumlahkan semuanya 30 tambah 25 tambah 25 jadi 80. Seperti itu cara penguraiannya. Ya. Baik, tipe keempat. Ini yang memuat kurang dari. Nah, ada kurang dari, ada lebih dari. Ya. Kabar baiknya di sini angka 0 jadi sudah tidak pengaruh lagi. Loh kok bisa? Itu sudah alami, perhatikan. Total angka 7 buah. Ya. Berapa bilangan ganjil? Ganjil itu kan di belakangnya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau di sini 1, 3, 7, dan 9. Nah, berapa bilangan ganjil kurang dari 400? Kurang dari 400 itu berarti yang diawali dengan angka 1, 2, 3. Itu saja secara alami. 0 nggak akan mungkin kalian masukkan karena 0 tidak pernah ada di depan. Sehingga ketika memodelkan ini secara alami 0 kita hilangkan. Itu kan? Ya, jadi secara alami sebetulnya tidak ada masalah karena kita tahu bahwa 0 itu tidak mungkin di sini. Kurang dari 400 pasti kita lihatnya dari 1, 2, 3. Itu yang saya maksudkan 0 nggak masalah ketika kita paham konsepnya. Begitu maksudnya. Ya, yuk. Ada 2 syarat nih Pak. Ada 2 syarat. Ingat kalau ada 2 syarat, bongkar saja berdasarkan ganjil genap. Ya, kunci angka 1 di sini, kemudian yang di depan yang boleh itu kan 1, 2, 3. Nah, berarti 1 sudah dipakai di sini kan? Berarti yang boleh tinggal 2. Ya. Total angkanya 7, telah berlalu 2 langkah, berarti tinggal 5. Kalau totalnya 8, berarti tinggal 6. Begitu saja. Kalikan dia 10. 1 sudah dikunci, sudah dipecah, sekarang pecah 3. Berarti 3 di sini jangan dipilih, berarti tinggal 2 lagi. Seperti itu. Pecah 7. Ada irisan? Oh, tidak. Langsung aja berarti 3-3-nya boleh. Ya, pecah 9. Tidak ada angka 9 kan? Berarti 1, 2, 3 masuk. Hanya seperti itu saja. Seolah-olah panjang kalau dikerjakan sendiri enggak. Ya. 10, 10, 15, 15. Totalnya adalah 50. Demikian. Baik, silakan sebelum dilanjut ya. Sebelum lanjut silakan dicoba dulu di pause. Nanti kalau kurang paham kan bisa kelihatan mentoknya di mana. Silakan. Yuk kita cokkan jawabannya nomor 7. Dari angka ini disusun 3 digit. Berapa bilangan ganjil? Berarti ada syarat ganjil. Total angka 7 buah. Syarat ganjil itu 1, 3, 7, 9. Lebih dari 400. Lebih dari 400 itu berarti angka 4, angka 7, angka 9 di depannya. Kenapa 4 masuk, Pak? Soalnya sebuah bilangan diawali dengan angka 4 itu udah lebih dari 400. Kalau dari sini ya, misalkan 401, itu kan sudah lebih dari 400. 401, ya. Kemudian 410, 410, itu kan sudah lebih dari 400. Jadi kalau angka 4-nya tidak dimasukkan akan salah nantinya. Ya, jadi mohon diingat yang lebih dari 400, 400 ikut. Kalau yang kurang dari 400, 4 tidak ikut. Ya. Ketika ada 2 syarat begini dan tidak boleh berulang, maka langsung saja kita bongkar. Kunci 1 ya, kemudian 479 tidak ada irisan kan? Berarti boleh 3-3-nya. Kemudian sisanya tinggal 5. 5 kok Pak enggak? Ini kan jadi 8, bukan begitu. Total angka 7. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, berarti sudah berkurang 2. 7 dikurangi 2, 5. Begitu caranya. Ya. Lakukan hal yang sama dengan 3. 3 dikunci, ya. Ini 479, berarti tidak pengaruh kepada 3, berarti 3-3-nya masuk, seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan 7, tapi di sini ada 479, berarti angka 7 tidak boleh dipilih lagi, yang dipilih boleh hanya 2. Seperti itu, ya. Ini tetap 5 karena ini langkah ketiga. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Tetap 5 semuanya. Kemudian lakukan hal yang sama persis dengan 9, yang tersisa tinggal 4 dan 7 yang boleh dipilih. Seperti itu. Ya, tinggal kita jumlahkan total jadi 50 bilangan.
Mudah-mudahan sudah cocok jawabannya dengan yang kalian coba. Contoh nomor 8, silahkan dicoba lagi. Yuk kita cocokkan jawabannya. Angkanya ada 0, kemudian disusun bilangan terdiri dari 3 digit. Ya, bilangan genap sekarang bukan ganjil. Bilangan genap itu 0, 2, 4, 0, 2, dan 4. Kalau ada angka 6 dan 8 masukkan, tapi kan tidak ada. Jadi 0, 2, dan 4 sebagai syarat. Berapa bilangan genap yang kurang dari 400? Kurang dari 400 berarti 4 tidak boleh. Ya. Yang boleh 1, 2, 3. Angka 0 juga tidak boleh. Ya. 1, 2, 3 yang boleh. Ini secara alami saja. Kurang dari 400 berarti 1, 2, 3 ini yang boleh. Ada 2 syarat begini, kemudian ada kalimat tidak boleh berulang, atau angkanya berlainan, langsung kita pecah. Ini 0, ini 1, 2, 3. Berarti tidak ada irisan, artinya semuanya boleh. Tidak ada 0 kan di sini kan, berarti ini 1, ini 2, ini 3 boleh. Seperti itu, lakukan hal yang sama dengan angka 2. Ada irisan, 2 berarti tidak boleh dipilih lagi karena sudah dipilih di sini, dikunci. Berarti 1 dan 3 tinggal 2. Seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan angka 4. Ternyata angka 4 tidak ada, berarti semuanya masuk. Totalkan saja 15 tambah 15 tambah 10, maka jawabannya adalah 40. Contoh 9, ini contoh terakhir, silahkan dicoba. Contoh 9, kita cocokkan jawabannya. Dari angka ini disusun bilangan 3 digit. Siapkan 3 digit. Bilangannya genap. Bilangan genap itu syaratnya 0, 2, 4 di belakangnya karena dari sini 0, 2, dan 4. Kalau ada 6, 8 masukkan. Kalau nggak ada ya udah, lihat aja di sini ada angka 0, angka 2, 4. Tulis ini. Lebih dari 400. Lebih dari 400 itu ingat tadi 479 berarti ya. Tidak boleh berulang angkanya sudah. Kalau tidak boleh berulang pecah. Paham ya? Ini genap, ini kurang. Kalau ada angka tidak boleh berulang, pecah. Di sini angka 0, kunci, berarti cuma satu yang mungkin, yaitu angka 0 aja, maksudnya yang dipilih. 479 dari sini, 479, berarti 3-3-nya, karena tidak ada yang sama dengan 0. 5 di sini. Ya. Ingat angka 5 dari mana? Totalnya 7 buah. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurangi 2 langkah. Kalau di sini 9 buah, berarti dikurangi 2 langkah, di sininya 7. Sesuaikan saja. Ingat, saya terus ulang-ulang supaya ingat. Angka 2 sekarang lock lagi. 479 tidak ada yang sama. Seperti itu langkahnya. 4 juga lakukan hal yang sama. Cuman angka 4 ini ada yang sama kan. 479. Di sini ada 4 sudah. Berarti tinggal 7 dan 9 saja. 2 yang dipilih. Jumlahkan total 15 tambah 15 tambah 10 sama dengan 40. Demikian cara menyusun bilangan yang ada nolnya. Ganjil genap, lebih dan kurang, dan tidak boleh berulang. Ya, silakan disimak lagi kalau belum paham. Mudah-mudahan latihan-latihan soal bisa membuat lulus PNS. Selamat belajar.